Ya Rasulullah, ya man hubbuhu yashfi siqa. Ya Rasulullah, ya. Selamat datang di pengajian PKD 28 29 Juni 2025. Panitia sudah mempersiapkan untuk acara konsumsi tempat tamu undangan Ustaz dan lainnya sudah tersedia. Mudah-mudahan acara kita nanti jam 9 waktu Indonesia Barat berjalan dengan lancar, sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan sia-sia. Biji mau nggak? Apa biji? Mau. Mau dibikinin kopi sama Om. Mie. Judul. Judul. Sampai menggelapkan apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Muhammad Irfan SAG, rekan pengurus, Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga dapat hadir di majelis taklim ini. Tak lupa salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kuliman, alam kegelapan ke alam terang benerang. Dan tak lupa semoga syafaatnya dapat diperoleh dari yaumil akhir. Amin. Rekan-rekan sekalian, alumni PKD 28 tadi bukan merupakan kita 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu adalah setahun kita 4 kali pertemuan. Di luar kalau ada acara-acara besar Islam, mungkin kita ada tambahan. Belum diketahui oleh rekan-rekan sekalian, sebetulnya acara kita ini awal Juni dikarenakan berbenturan dengan Idul Adha. Jadi kayaknya tambahkan doang ini yang hadir. Karena banyak berbenturan atau berbarengan dengan acara-acara pribadi masing-masing. Jadi tetap biar benar ya, karena kalau teman jadi ya kita namanya tempat majelis kita ya. Jadi kita udah datangkan Ustaz Irfan luar biasa kan. Kita minta nanti apa pencerahannya dari Ustaz kepada kita semua. Perlu saudara sekalian ketahui bahwa nanti kita di tanggal 18 Juli ya 2025 akan ada acara Muharram berkolaborasi dengan SMP 28 yaitu Sekolah Anak Yatim. Itu biasanya anak yatim SMP 28 yang
orang. Berarti kalau kali 100.000 7,5 juta. Tahun kemarin waktu Idul Fitri Ramadan kita memberikan santunan juga sebanyak 65 orang atau 6,5 juta dari rekan semua. Jadi perlu diingat Pak Ustaz Armen selaku Ketua Desa Rohani dan Saudara Lutfi bahwa segera dibuatkan surat pemberitahuan kepada alumni kita bahwa tanggal 18 Juli kita akan adakan Muharram atau satu rakyat berkolaborasi dengan SMP 28 yang nanti acaranya digelar di lapangan upacara biasanya begini pagi hari. Jadi berharap pengurus ya atau jamaah kalau mau datang menyaksikan memberikan satu yatim silakan hadir tanggal 15 Juli insyaallah. Rekan-rekan sekalian, saya selaku Ketua Umum DKI 28 berterima kasih atas kehadiran rekan sekalian atas acara pengajian ini. Jadi kehadiran saudara sekalian dicatat ya sebagai amal ibadah. Amin. Semoga walaupun tidak seperti biasanya kita hadir lebih dari 65 orang. Jadi saya lihat sekitar masih ada 30 orang ya. Alhamdulillah ya. Jadi semoga Ustaz Ahmed Yani untuk kedepannya supaya pengajian ini lebih intensif atau lebih dipublikasikan baik acaranya, konstruksinya atau programnya biar ada semacam publikasi dari seksi humas ya. Kayaknya untuk seksi humas ini baik. Untuk pengajian ini kayaknya mereka dia tidak mempublikasikan. Makanya kurang dapat mereka bahwa itu rajin. Karena dia nggak hadir, saya juga nggak tahu tidak hadiran dia kenapa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu. Orang yang luar Indonesia setiap tahun, bahkan setiap hari itu kalau kita ada di Masjidil Haram, ada di Masjid Nabawi, itu minuman kita air zam-zam. Habis-habis airnya di tengah padang tandus, itu kira-kira airnya dari mana? Ini adalah salah satu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir. Itu di tengah padang tandus ada mata air keluar, airnya diambil tiap hari, airnya langsung diminum bisa. Itu gak habis-habis dari zaman Nabi Ibrahim sampai kini hari. Ini adalah salah satu di antara bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika melaksanakan yang namanya tawaf, tawaf itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada umat-umat selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad. Maka saya bilang bulan yang paling masyhur, sunnah yang boleh, yang tidak boleh kita tinggalkan di bulan Muharram itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Diingat-ingat tuh. Sekarang tanggal berapa Muharram? 3. Berarti tanggal 10 Muharram jatuhnya hari Sabtu apa Minggu? Minggu. Itu Yaum Ashura adalah puasa yang
disunnahkan, bahkan sunnahnya itu menjadi sunnah muakkadah, menjadi sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Saya ceritakan sedikit bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 10 Muharram itu lagi berkeliling di kota Madinah. Kemudian di satu kampung, di mana kampung tersebut banyakkan yang tinggal di situ adalah orang-orang Yahudi. Tahu orang Yahudi? Bani Israel. Bani Israel itu adalah para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel pada tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh mereka? Maka sahabat menjawab, mereka berpuasa ya Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, puasa apa? Mereka berpuasa karena bersyukur atas pertolongan. Inni bari'un mimma tusyrikun. Ya Allah, saya berlepas diri daripada apa yang mereka syirikkan atau mereka sekutukan dengan. Padahal yang ngajar siapa? Iblis. Dia kagak ikut. Iblis itu nyuruh orang maksiat, dia kagak maksiat. Tapi nanti ketika mereka musyrikan. Nah, makanya jangan mau kita tertipu sama iblis. Kita tertipu sama setan, jangan sampai mau. Kenapa? Setan itu pintar, dia adil, dia licik. Tapi apa? Dia nggak punya adab. Maka yang bisa ngalahin setan itu adalah apa? Adab. Makanya orang bilang, para ulama bilang al-adabu fawqal ilm. Yang namanya adab itu harus diletakkan di atas ilmu. Percuma orang yang berilmu kalau nggak banyak. Banyak sekarang para pejabat itu gelarnya apa? S2, S3, kerjaannya apa? Kerjaannya jalan-jalan pakai duit pajak kita. Itu para petinggi-petinggi negara, mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang hebat, kuliahnya di luar negeri, tapi apa? Mereka nggak punya adab dan nggak punya iman. Lebih baik kita nggak punya ilmu, tapi kita punya iman. Kita punya adab. Orang yang beradab pasti dia berilmu, meskipun dia punya sedikit ilmu. Nah, kembali lagi kepada Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa daripada kejarannya Firaun. Maka orang-orang Yahudi yang ditanya oleh para sahabat saat itu, "Kenapa kalian berpuasa?" "Kami berpuasa karena bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejarannya Firaun." Maka kata Nabi Muhammad, kenapa? Itu adalah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di antara anak-anak yatim. Mereka kehilangan sosok ayah mereka. Mereka kehilangan panutan dan contoh mereka. Maka ganti daripada ayah mereka adalah kita yang peduli kepada mereka. Jangan kita melihat anak yatim kita katain bandel. Jangan kita melihat anak yatim kita usir. Anak yatim itu adalah anak-anak yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi dalam hadisnya, "Ana wa kafirul yatim hada fil jannah." Kata Nabi, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim ini dekat seperti ini. Ini isyarat kedekatan, qurbah. Ya, fisik antara kita dengan Nabi Muhammad itu dekat kalau kita ini suka nyantunin anak yatim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah panutan kita dalam menyantuni anak yatim. Lihat satu hadis, mungkin banyak orang yang tahu, dan hadis ini dibacakan atau dijadikan syair atau nasyid ketika Nabi Muhammad pengen sholat Id. Ada anak yatim lagi di pojok, kemudian dia nangis. Kemudian disamperin sama Nabi Muhammad, ma yubkika, maka kata anak itu dia nggak tahu nih yang ngomong Nabi Muhammad, da'ni ayyuhar rajul, tinggalin, saya lagi pengen sendiri. Apa kata Nabi Muhammad? Ditawarin, atarda an akuna laka aban wa Fatimatu umman wa Aisyatu ukhtan wa
wa Fatimah ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan. Kata Nabi Muhammad ditawarin, ente mau nggak saya jadi bapak ente, kemudian Sayyidatuna Aisyah jadi ibu ente, kemudian Fatimah itu jadi saudara ente, kemudian Sayyidina Ali jadi paman ente, Hasan Husain jadi saudara ente. Artinya apa? Oh, anak ini langsung sadar ya ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kata itu anak, siapa yang nggak mau diajak itu anak ke rumah, dipakein baju lebaran, dikasih duit, dikasih makan enak, dia keluar lagi. Akhirnya ketika keluar, anak-anak yang tadinya lagi pada main melihat dia bingung, lah tadi ente lagi nangis, kok sekarang senang? Kenapa? Kata dia, saya jadi anaknya Nabi Muhammad, atau saya diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad. Apa kata yang lain? Coba dulu bapak gua meninggal waktu perang sama Nabi Muhammad, jadi saya dijadiin anak Nabi Muhammad juga. Itu sampai bikin anak-anak yang masih punya orang tua iri. Kenapa? Karena anak tersebut dijadikan daripada anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah satu panutan contoh kita bahwasanya anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita jangan kita biarkan. Ya, minimal kalau kita melihat sekolahnya putus, bayarin sekolahnya. Minimal kalau kita melihat tuh anak ada ngaji, masukin pengajian. Apa mungkin maknya nggak senang kalau kita masukin pengajian? Apalagi kalau dapat santunan mulu, kan paling temen tuh. Yang namanya anak yatim dapat santunan. Maka untuk meningkatkan moral kita, artinya memperbaiki hubungan kita sesama manusia, yaitu dengan menyantuni anak yatim. Ya, kalau tadi spiritual kita itu dengan ibadah puasa, kemudian zikir kepada Allah, dan untuk meningkatkan hubungan baik kita dengan manusia itu dengan menyantuni anak yatim. Karena nggak ada orang yang miskin karena dia nyantuni anak yatim, nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya orang bangkrut karena apa? Nyumbangin hartanya ke anak yatim. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Bahkan orang-orang kafir, mereka yang nggak beriman kepada Allah, itu mereka menjalankan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka percaya. Kalau orang kafir wajar tuh, dia sedekah, dia nyampurin anak yatim, itu kebaikannya dibayar cash sama Allah secara langsung di dunia. Jadi wajar kalau orang-orang kafir sedekah, itu rezekinya makin banyak dia. Tapi kalau kita, kadang-kadang kita kalau rezeki ini bisa dibalas di dunia, bisa dibalas kita di akhirat. Jadi jangan sampai kita ketipu sama orang, ayo siapa yang sedekah, kalau sedekah sekarang nanti dikaliin 10 kali lipat, nanti dikali 70 kali lipat. Itu mah omongan Allah di dalam Al-Quran. Kebaikan itu bisa dibalas di dunia, bisa dibalas di akhirat. Kalau kita pahami di dunia, yang paling kaya itu siapa? Yang paling kaya kalau kita misalkan sedekah 1000, kan dikaliin 70.000, orang nggak ada yang kerja bu. Dia 1000 di masjid, pulang-pulang di bawah bantalnya ada 700.000 misalkan. Di sedekah lagi besok 10.000, di bawah bantalnya ada 7 juta. Itu kalau misalkan itu terrealisasi, maka yang namanya sunnah kehidupan di dunia ini nggak teratur. Mendingan orang sedekah daripada dia dagang, mendingan dia sedekah daripada apa? Dia usaha. Nah, maka firman Allah di dalam Al-Quran, balasan itu bukan hanya di dunia saja, tapi bisa jadi di akhirat. Nah, ini sebagai ujian bagi umat Islam. Apakah kita betul-betul yakin dengan firman Allah atau malah kita menjadi ragu? Jadi itu meningkatkan kualitas dan hubungan baik kita di antara manusia dengan dunia ini. Ya, mungkin belum dipahami atau mungkin ada tambahan, silakan. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ta'ala shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi
IKANI 28. IKANI 28. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pertama alumni SMP Negeri 28, mari kita sukseskan pada tanggal 18 Juli nanti, yaitu acara santunan anak yatim bersamaan dengan hari Muharram, dan kita akan berkolaborasi dengan SMP Negeri 28. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan santunan anak yatim ini Allah akan memberikan keberkahan dalam rezeki kita, Allah lancarkan segala urusan kita, dan ingat anak yatim adalah senjata paling ampuh untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan hajat kita dan memudahkan segala urusan kita. Dan ingat, anak yatim adalah anak-anak pilihan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita siarkan acara ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses, dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.